Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Adi Nugroho, pembawa acara Bintang, Bintang. bicara tentang tambang. Dan pada edisi perdana Bintang kali ini kita akan coba membahas mengenai jenis-jenis peralatan alat berat yang akan digunakan di dunia pertambangan. Dan saat ini kita juga sudah hadir ya narasumber kita yaitu Bang Arif Rahman. Selamat pagi, Selamat Bang pagi, Arif. Bang Adi. Oke, terima kasih ya telah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Siap. Jadi Bang Arif ini adalah seorang spesialis engineer di PT Trakindo Utama dan saat ini bertugas di cabang Samarinda Site. Betul. Ya, Pak ya? Ya. Nah, boleh nggak diceritakan sedikit pengalamannya Bang Arif ya selama bekerja di PT Trakindo Utama yang hampir 16 tahun ya? Ya, ini bulan Juni nanti ya, Pak Adi. Saya masuk ke 16 tahun di perusahaan yang saat ini saya bekerja. Oke, wah luar biasa sekali ya pengalaman yang cukup panjang ya. Jadi boleh nggak saat di Tragindo itu apa saja sih yang Bang Arif sudah dilakukan? Oke, jadi ya nggak terasa Pak Adi ya. Pak Adi, Bang Adi. Jadi sudah 16 tahun saya bekerja di perusahaan di Trakindo Utama ini. Nah, kebetulan di Trakindo Utama ini alat berat yang digunakan adalah Caterpillar. Oke. Nah, CAT, kalau ada logo CAT, itu adalah produk yang dijual oleh perusahaan Trakindo ya. Trakindo Utama. Oke, boleh tahu jadi nggak? Ya. Kalau Caterpillar ini produk dari mana ya, Bang Arif Nah, ya? kebetulan produk Caterpillar ini dia berpusat di Amerika ya, Pak dia. Oke. Nah, jadi tapi untuk pabrik pembuatannya itu ada di mana-mana. Nah, Termasuk di Indonesia ya? termasuk di Indonesia sendiri, Oke, seperti luar itu. biasa. Jadi saya di perusahaan Trakindo Utama ini selaku dealer dari Caterpillar ini udah 16 tahun ya bekerja di sini. Nah, banyak sih pengalaman saya di Trakindo ya, khususnya saya di 16 tahun ini udah 3 kali pindah departemen. Oke. Nah, Departemen apa aja tuh, Bang Arif? jadi yang pertama itu adalah saya di part departemen, di spare part ya. Jadi khusus untuk transaksi penjualan barang ya. Barang-barang suku cadang. Kemudian saya pindah ke departemen marketing sales ya. Nah, di situ kebetulan saya mengurusi namanya undercarriage. Nah, undercarriage itu rantai, Wadi. Biasanya ada di doser, di excavator seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir sampai saat ini saya di IM departemen, Equipment Management Department. Oke. Itu, Wadi. Wah, ini luar biasa sekali ya pengalaman dari Bang Arif ini ya, mulai dari part, kemudian sales, dan terakhir di equipment management ya. Siap. Tapi ya itu, saya panggilnya Pak aja kayaknya. Ya, kalau Bang ini saya agak gimana ini ya? Agak kaku. ya, lebih ke daerah mana gitu ya? Gimana ini Bang? Ini biasa di sini Pak. Nah, jadi kita Pak aja ya, nggak apa-apa ya? Siap, aman. Jadi tadi ya sudah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Bang Arif ya. Jadi kalau kita lihat bahwa related dengan apa yang nanti kita akan coba sedikit bahas ya mengenai dari pengalaman dari Bang Arif selama di PT Trakindo Utama dengan topik yang akan kita bahas saat ini yaitu apa saja jenis-jenis dari peralatan alat berat yang digunakan di dunia pertambangan. Mungkin silakan Bang Arif. Oke, bisa jadi dijelaskan. Di tempat saya di Caterpillar itu sebenarnya yang laris di pasaran tuh Pak Di, ada 4 jenis model. Ada 4 ya. Itu diantaranya yang pertama adalah doser. Bulldozer biasanya. Ya. Doser, kemudian ada excavator. Nah, excavator itu kalau di zaman saya waktu kecil, Wadi, itu namanya beko.
bego, ya, bego iya. lah kalau Mungkin, kita mau bego gitu kan. iya. Nah, bego, tapi bukan Oke. bego yang bego ya kan. Beko kali ya. Beko gitu kan. Mungkin Tapi tahunya orang-orang dulu kecil-kecil bego gitu. lidahnya Nah, mungkin agak ini ya ya, seperti biar itu. lebih singkat gitu ya. Ya, biasa generasi gen apa kita ini, Mas? Saya nih, Kita kira-kira ini. mungkin era-era 80 ya, Era-era milenial 80 ya, atau milenial ya. Gen Oh X ya. ya, jadi itu namanya dulu taunya bego, bego ya. Nah, Beko ya, oke ternyata oke. makin kesini, oh ternyata ini namanya ekskavator. Hmm, Nah, kemudian ada grader, grader. ya. Dan Apa itu grader? grader itu ada apa namanya? Kalau kita lihat itu bentuknya itu panjang seperti capung gitu, Pak Di. Nah, itu dia fungsinya untuk menyekrap ya, membersihkan material atau meratakan apa Tanah namanya gitu ya, jalan. permukaan Ya, jalan gitu ya. nah dia ini menggunakan wheel. Sebenarnya sama fungsinya ya, hampir mirip dengan doser. Doser ya, oke. Cuma doser itu biasanya menggunakan trek, Trek ya. rantai dia. Hmm. Ya, seperti itu. Kayak tank gitu ya. Ah, siap, betul. Kayak Jadi tank. kalau medan-medan yang agak berat, misalnya berlumpur itu nggak ada masalah ya. Ya, apalagi di Caterpillar ini dia memiliki apa ya? Jenis. Ciri khas. Jadi dia memiliki namanya elevated sprocket, Pak Di. Elevated, oke. Nah, jadi yang mendesain dia agar supaya tidak mudah amblas. Nah, jadi dia punya putaran apa namanya torsi yang bagus di bagian atas sehingga tidak mudah tenggelam. Jadi dia pemutar si rantai itu posisinya di atas, Pak Di. Ya, supaya nggak mudah slip juga kali ya. Betul, seperti itu. Akselerasinya juga bagus. Nah, kemudian ada namanya dump truck ya, Pak Di ya. Dump truck. Ya, ini itu truk yang gede-gede itu. biasanya kalau kita lihat itu kan apa namanya di Freeport ya, yang di Papua itu ya, yang ukurannya mungkin yang besar-besar ya, gitu ya. Bener. Jadi ada beberapa tipe ya. Jadi sesuai dengan kelasnya. Ada namanya 773, 777, 789, dan paling besar 797 ya. Itu mungkin besar kendaraan itu sekitar 2 atau 3 lantai rumah gitu ya. Wah, luar biasa sekali. sih. Bahaya nih kalau kita sampai lewat kalau kena bannya encres bahkan nggak kedengaran mungkin gitu, seperti itu. Apa namanya, kalau kita lihat hanya di TV-TV aja, jadi mungkin Bang Arif yang selama bertugas 16 tahun ini berkecimpung juga dengan unit-unit yang ukurannya luar biasa ya. Bener, Pak Di. Jadi awalnya memang sangat takut ya mendekati unit-unit itu, Pak Di. Takut terlindas gitu ya. Kita ngeri-ngeri. Jadi biasanya di kehidupan sehari-hari yang sebelum masuk dunia tambang itu ya paling besar truk ya, Puso gitu kan. Kita di sampingnya berjalan ya biasa aja. Ketika masuk dunia tambang, masuk ke tambang, wah, nggak ada apa-apanya kita ini, Madi. Ukurannya jadi kayak mobil ini ya, apa namanya yang ya kayak mobil-mobil mainan itu. Mainan yang kita koleksi itu ya. Ketemu sama yang gede gitu kan. Ya gitulah. Jadi perasaannya waduh, mau satu apa ya namanya, kita bisa merasakan waduh begini kah namanya melihat unit yang gede gitu ya. Bersyukur bisa lihat. Nah, dulu kan cuma memimpikan aja, Pak Di. Iya. Ini mungkin bagi pemirsa juga yang di rumah mungkin juga bertanya-tanya gitu ya. Ini kalau dilihat di TV mungkin kelihatannya ukurannya nggak begitu besar gitu ya. Pada saat aktual di lapangan ya, terutama Bang Arif yang udah lama gitu ya, itu apa namanya sangat besar gitu ya. Jadi kita pun juga kalau di lapangan mungkin ya harus berhati-hati gitu ya. Betul. Jadi supaya jangan sampai safety, Pak Di. Oke. Jadi memang safety itu nomor 1 dan apa namanya, kewaspadaan ya, terutama Pak Di ya. Jangan lupa dari rumah sudah berdoa gitu kan, karena kita nggak tahu. Kita berinteraksi dengan unit yang besar, dengan orang lain yang seperti itu. Ya, jangan sampai lupa ya, karena ada orang rumah yang menunggu gitu ya, kepulangan dari Bang Arif ya. Oke, kalau boleh kita simpulkan ya bahwa jadi peralatan alat berat ini memiliki peran yang cukup penting ya untuk bisa menjalankan suatu project ya di pertambangan, mulai tadi yang disebutkan oleh Bang Arif, ada eskavator, kemudian ada bulldozer, kemudian ada dump truck, dan yang terakhir adalah grader gitu ya. Betul, Pak Di.
Jadi masing-masing punya perannya dan cukup berkontribusi masing-masing bagi kelancaran atau berlangsungnya suatu tambang gitu ya. Oke, kalau begitu terima kasih penjelasannya Sama-sama Pak Bang Adi. Arif. Ya, Semoga para pemirsa jadi lebih paham ya mengenai apa saja jenis-jenis dari alat berat yang digunakan di dunia pertambangan. Oke, terima kasih siap. Terima Bang kasih Arif. Pak Adi. Oke, sampai jumpa di episode bintang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.